Kagum dengan cara kerja Daliknya, Marc Marquez tak segan akui gigi Daliknya, bos yang sempurna. Kadang kemenangan terbesar bukan tentang piala yang diangkat tinggi, tetapi tentang jatuh dan bangkit berulang kali hingga seseorang menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Dalam dunia balap yang tidak mengenal belas kasihan, rasa sakit seringkali lebih jujur daripada selebrasi. Dan Marc Marquez tahu betul apa artinya bertarung bukan melawan rival-rivalnya, melainkan melawan batas tubuhnya sendiri. Musim ini ia menutup tahun dengan sebuah kalimat yang menggambarkan seluruh perjalanan panjang yang ia lalui. Dengan suara yang sedikit tegas dan penuh kepastian, ia berkata, "Kejuaraan ini adalah yang terpenting dalam hidup saya. Saya harus berjuang melawan banyak hal, tetapi yang terpenting, saya harus berjuang melawan diri saya sendiri," ujarnya. Bagi seorang juara yang terbiasa menulis sejarah dengan kecepatan yang menentang logika, bertarung dengan rasa takut dan keterbatasan fisik adalah perang yang jauh berbeda. Tidak ada sorakan tribun ketika rasa sakit datang menyerang, tidak ada konfeti ketika mental hampir runtuh, hanya kehendak untuk tetap hidup di atas lintasan. Cedera yang ia alami di Mandalika sempat menahan napas seluruh pedok. Namun kabar baik datang. Cedera itu tidak memperburuk luka lama yang hampir menghancurkan karirnya dahulu. Ia tersenyum melegakan. "Aku baik-baik saja, sungguh. Sekarang saatnya lebih berhati-hati dan memanfaatkan musim dingin untuk pulih dengan tenang," ujarnya. Sebuah paradoks kecil. Cedera datang di momen paling salah untuk dirayakan, tetapi menjadi kemunculan yang tepat karena tidak meninggalkan kerusakan baru di tubuh yang telah ia paksa berkali-kali melampaui batasnya. Marc tidak ingin membocorkan pelajaran terpenting yang ia temukan tahun ini. "Aku tidak akan mengatakannya, rival mendengarkan," ujarnya sambil tertawa kecil. Namun satu hal ia tegaskan, semuanya kembali pada kecepatan. Kalau sudah punya, mengendalikan segalanya jadi lebih mudah. Anda tidak bisa balapan seperti tahun 2013, itu mustahil. Anda harus beradaptasi. Kecepatan ini bukan tentang membuka gas sedalam-dalamnya. Kecepatan ini sekarang berdampingan dengan kebijaksanaan dan rasa hormat pada tubuh yang terus ia paksa bekerja. Dan ada satu titik balik yang mengubah cara pikirnya. Qatar, Losail bukan sirkuit yang ramah baginya. Trek itu tidak pernah benar-benar cocok dengannya. Tetapi ketika ia mendominasi di sana setelah kesalahan menyakitkan di Austin yang ia sebut tak termaafkan, Marc tersadar. "Saat itulah aku berpikir, inilah tahunnya," ujarnya, mengenang kemenangannya di Qatar. Namun bukan hanya lawan-lawan tangguh yang ia hadapi. Ada satu duel yang membuat media begitu menunggu. Duel saudara Marquez versus Marquez. Sepintas dunia mungkin menginginkan drama antar darah yang sama-sama membara. Tetapi Marc melihat sesuatu jauh lebih besar dari sekedar perebutan posisi. "Suatu hari saya duduk dan berpikir, kita tidak bisa bersaing seperti ini," ujarnya sambil tersenyum. Sebuah keputusan yang memerlukan kedewasaan, bahwa sentuhan keras, manuver agresif, dan momen kritis lainnya tidak boleh mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jika sesuatu terjadi, terjadilah. Kita bersaudara, besok tetap bersama, kita lebih bersatu dari sebelumnya, lanjutnya. Keanggunan dalam persaingan, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki setiap keluarga dalam olahraga ini. Marc juga membahas sosok pesaing yang ia hormati, Pecco Bagnaia. Ia tahu Ducati tidak bisa kehilangan Pecco yang berada di level terbaiknya. Kecepatan Pecco sudah terlihat. Apa yang ia lakukan di MotoGP menunjukkan kualitasnya. Ia hanya butuh beberapa bulan untuk kembali ke jalurnya. Ia percaya, tes pramusim nanti akan menjadi titik balik bagi Pecco. Ia sadar bahwa juara sejati tidak akan tenggelam hanya karena satu musim yang berat. Namun pembicaraan penting yang paling menarik perhatian banyak orang adalah tentang gigi Daliknya. Sosok jenius yang mengubah Ducati dari pabrikan yang penuh keraguan menjadi dominasi merah yang menakutkan seluruh pedok, dan Marc tidak ragu mengungkapkan rasa hormatnya. Ia menangani situasi dengan tepat. Itu adalah keputusan besar dan sulit. "Mereka membiarkan saya menunjukkan bakat saya dan percaya pada saya sejak awal," ujarnya Marc kagum. Ketika seorang legenda mengakui seorang lainnya, itulah momen ketika dunia menyadari ada sejarah besar yang sedang berkembang. Marc menggambarkan Daliknya sebagai bos yang sempurna, seorang pemimpin yang bukan hanya memahami angka, sudut, dan aerodinamika, tetapi memahami manusia yang menunggangi mesin itu. Daliknya bukan hanya merancang motor, ia membangun kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang menjadi dasar kebangkitannya. Namun musim depan menyisakan tantangan baru yang tidak bisa diprediksi. Persaingan semakin merapat. Pabrikan-pabrikan lain tidak tinggal diam.
Aprilia berkembang cepat, KTM meningkat, Honda telah mengambil langkah besar dan inilah MotoGP, daya saing murni. Bukan Marc Marquez namanya jika tidak tersenyum melihat badai di depannya. Tahun 2027, ia menyebutnya sebagai tahun ketidakpastian terbesar dalam sejarah MotoGP. Tidak ada yang bisa menjamin motor mana yang terbaik. Anda harus mengikuti insting Anda. Katanya lagi, insting, senjata yang menyelamatkannya berkali-kali di tikungan paling gelap dalam hidupnya. Dan jika ia masih ada di sana ketika dunia berubah nanti, ia hanya punya satu alasan. Karena saya yakin saya bisa menang. Kalau tidak, saya akan berhenti. Saya bertarung untuk kejuaraan. Itu tujuannya dan memang harus begitu. Bagi Marc Marquez, puncak bukan sekedar trofi. Puncak adalah ketika ia dapat percaya pada tubuhnya lagi. Ketika rasa sakit tidak lagi menjadi musuh utama. Ketika ia dapat kembali mengepakkan sayap seperti dulu, begitu cepat hingga bahkan batasan terpaksa mengalah. Siapa Marc? Candaan yang berbalik jadi bumerang. Pedro Acosta akhirnya jelaskan akar dibalik candaan kontroversialnya. Ketika ambisi dan kenyataan bersinggungan, hanya mereka yang tidak takut untuk mengakui kelemahan yang mampu melampaui batas. Pedro Acosta adalah contoh paling nyata dari filosofi sederhana itu. Di balik sorakan penonton dan kamera yang tak henti menyorotinya, ada seorang pemuda yang sedang mencoba memahami arti menjadi sosok yang diperhitungkan di panggung terbesar balap dunia, yaitu MotoGP. Musim 2025 telah menutup tirainya, namun pembicaraan tentang Pedro tidak berhenti, justru semakin ramai. Ia bukan lagi rookie penuh kejutan, melainkan pesaing yang wajib diawasi. Keberadaannya sudah mengubah dinamika kompetisi. Siapapun yang berdiri di garis depan akan merasakan ancaman itu semakin dekat dari waktu ke waktu. Pedro sendiri merefleksi perjalanan satu musim penuh naik turun ini dengan ketenangan yang dewasa. Tanpa ragu, hasilnya bisa lebih baik. Kami mengalami banyak kesulitan di awal tahun, berjuang untuk memperbaiki posisi kami. Namun di paruh kedua musim ada peningkatan. Kami hampir meraih podium di klasemen kejuaraan dunia. Meskipun kami belum sepenuhnya puas, kami senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan, ungkapnya bijak. Kata-kata itu bukan datang dari rasa kecewaan. Pasalnya, Acosta berhasil membawa KTM berada di urutan keempat klasemen akhir. Ia tahu jalan menuju puncak bukan lintasan lurus. Ia harus jatuh, harus tersesat, harus merasakan tenggelam sebelum belajar kembali berenang, karena ia tumbuh dari lautan kehidupan yang keras. Ia dibesarkan oleh seorang ayah yang sebagai nelayan yang mencari nafkah dengan melawan gelombang laut yang tak pernah ramah. Dari sanalah Pedro mengenal arti bertahan hidup. Tak diragukan, saya belajar mentalitas pantang menyerah yang berarti pantang menyerah. Itulah hal yang paling penting. Dalam pekerjaan itu, kalau tidak dapat ikan, tidak ada makanan di rumah. Teladannya membantu saya melewati masa-masa tersulit. Orang tua saya adalah satu-satunya yang tak pernah berhenti percaya pada saya. Itu hal yang paling indah. Sulit rasanya jika keluarga tidak mendukung. Dalam hal itu, saya merasa sangat beruntung. Lanjutnya, sederhana. Namun itulah identitas yang membentuknya, bertarung atau tenggelam. Kini setelah resmi berada di tim pabrikan KTM, banyak yang menganggap ia akan berubah besar-besaran. Jabatan baru, tekanan baru, status yang berbeda. Namun ia justru meredam semua hiruk-pikuk itu dengan satu jawaban yang merendahkan diri. Saya tidak banyak berubah. Tahun lalu saya sudah menggunakan peralatan yang sama dengan tim pabrikan. Kami melatih pola pikir saya selama musim untuk meningkatkan diri di saat-saat sulit. Saya perlu melangkah maju, dan saya rasa kami berhasil. Katanya tenang. Fokusnya bukan tentang status, fokusnya hanya satu, menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Tetapi di tengah kemajuannya, satu momen memancing sorotan lebih luas daripada apapun yang ia lakukan di lintasan, yaitu candaan yang meluncur dari mulutnya mengenai sosok yang bahkan belum tergantikan dalam sejarah MotoGP, yaitu Marc Marquez. Siapa Marc? Kalimat itu seperti korek api di tengah gudang bahan bakar, meledak, menguap kemana-mana. Media menggunakannya sebagai senjata, fans menganggapnya bentuk tidak hormat, haters berpesta meramaikan komentar. Namun, satu-satunya yang tidak bersenang-senang adalah Pedro sendiri. Begitulah hidup, bahkan bagi seorang pembalap. Tidak mudah untuk menyenangkan semua orang. Lelucon tentang Marquez itu memang hanya lelucon, tetapi tidak berhasil. Terkadang lebih mudah untuk membuat kesalahan, namun hidup terlalu singkat untuk membuatnya rumit. Lebih baik bersikap terus terang, dengan begitu semuanya akan lebih mudah. Itu hanya candaan, tetapi tidak kena sasaran, jelasnya.
Ia tidak ingin hidup dalam topeng formalitas yang kaku. Ia hanya ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Namun kini ia belajar bahwa setiap candaan akan memiliki harga ketika ia berada di panggung sebesar MotoGP. Dan ia menerimanya dengan kedewasaan yang makin matang. Karier Pedro tidak bisa dilepaskan dari satu momen yang menjadi gerbang impian semua generasi pebalap muda. Kemenangan Moto3 pertama saya adalah momen yang paling menegangkan. Saya pernah melewati masa di mana saya ragu apakah saya akan punya tim atau bahkan apakah saya akan berpartisipasi di kejuaraan dunia. Kemudian Red Bull dan KTM datang. Mereka memberi saya semua yang saya butuhkan. Rasanya luar biasa, ucapnya mengenang. Ia paham betapa tipis jarak antara bakat hebat dengan bakat yang terlupakan. Tanpa kesempatan, tidak ada yang bisa membuktikan mimpi. Namun, seiring ia memasuki kasta tertinggi, ia juga menyadari bahwa hubungan antar pembalap bukan lagi soal kebersamaan seperti masa junior. Rivalitas terlalu tajam. Anda tidak bisa berteman dengan seseorang yang mengejar hal yang sama. Itu normal, kompetisilah yang menentukannya. Dan tujuannya selalu sama, tahta juara. Untuk itu ia membutuhkan bukan hanya kekuatan teknis, tapi juga panduan jiwa. Seseorang yang mengerti apa yang ia rasakan, dan ia menemukannya dalam pribadi mungil yang pernah menjadi raksasa Honda, yaitu Dani Pedrosa. Dani menginspirasi saya, ia punya banyak pengalaman. Ia salah satu pembalap terakhir yang pernah berbalap dengan motor 2 tak. Jadi saya rasa ia memberi saya kesempatan untuk melihat balapan dengan cara yang berbeda. Kami sering berbincang, ungkapnya mengenang. Bersama Pedrosa, ia belajar memahami motor, membaca lintasan dan menenangkan kepalanya ketika dunia terlalu bising. Kini setelah satu musim penuh pelajaran, Pedro tidak hanya lebih kuat, ia lebih berbahaya. Ia tidak lagi anak ajaib yang dicintai mayoritas. Ia sekarang adalah pesaing yang siap mengusik nama besar. Sentuhan El Turco pada YZR M1 V4, Dovizioso dibuat terpukau. Toprak Razgatlioglu mulai buka pintu era baru Yamaha. Kadang, keindahan dalam dunia balap tidak hadir dari kemenangan, tetapi dari kemampuan seorang pembalap menemukan bahasa baru dalam kecepatannya. Ada momen ketika bakat alami bersentuhan dengan mesin yang juga sedang mencari jati diri, dan dari perjumpaan itu lahir harapan baru, keyakinan baru, serta cerita yang tak bisa diabaikan. Pada Selasa pagi yang tenang di Valencia, Toprak Razgatlioglu atau biasa disebut El Turco yang kini membuka lembaran baru di dunia MotoGP langsung mengejutkan siapapun yang menyaksikannya. Tanpa banyak kata, tanpa upacara berlebihan, ia turun ke lintasan untuk pertama kalinya dengan YZR M1 V4, proyek besar Yamaha yang kini menjadi pusat perhatian pedok. Toprak kini resmi menjadi bagian dari keluarga Yamaha. Di bawah naungan tim Pramac, ia memulai tantangan baru setelah perjalanan gemilangnya di Superbike. Hasil akhir hari itu menunjukkan Toprak berada di posisi ke-18. Namun bagi seorang debutan yang baru meninggalkan Superbike dan langsung dimasukkan ke proyek mesin baru, pencapaian itu jauh dari kata buruk. Justru semua yang melihatnya sepakat, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembalap dengan bakat alami luar biasa. Salah satu sosok yang paling terkesan adalah Andrea Dovizioso, test rider Yamaha sekaligus salah satu figur penting di balik muncul yang mesin V4 Yamaha. Dovi, dengan pengalamannya yang panjang di dunia MotoGP dan karakter analitis yang tajam, bukanlah sosok yang mudah dibuat kagum. Namun hari itu, Toprak berhasil melakukannya. Setelah tes, Dovizioso berbicara kepada media dengan ekspresi puas, bahkan sedikit terkejut oleh apa yang ia saksikan. Ia tidak ragu memberi penilaian positif tentang performa hari pertama Toprak bersama Yamaha. Ya, ini bagus untuk masa depan. Saya kira dia hanya perlu lebih banyak putaran untuk mendapatkan kecepatan aslinya. Saya yakin dia mampu mengeluarkan potensi asli mesin V4 ini nanti, ujar Dovi dengan nada optimis. Perkataan itu bukan sekedar basa-basi. Bagi seorang test rider sekaligus mantan pembalap top MotoGP yang terbiasa mempelajari detail kecil dari karakter setiap mesin, penilaian seperti itu mencerminkan keyakinan yang kuat. Toprak tidak hanya cepat beradaptasi, tetapi ia menunjukkan kecerdasan natural dalam memahami bahasa motor prototype yang sama sekali berbeda dari tunggangannya di Superbike. Dovi kemudian melanjutkan dengan pujian yang lebih personal terkait kemampuan adaptasi Toprak pada aspek yang menurut banyak orang akan menjadi tantangan terbesarnya, pengereman. Bakat alaminya sangat unik, dia mampu sangat cepat beradaptasi dengan pengereman dan bagaimana dia mengelola putaran dengan ban Michelin. Saya terkejut, dia mampu mengubah cara pengereman dari Superbike ke motor prototype ini dengan sangat cepat. Itu luar biasa, ujar Dovi dengan nada tajuk yang sulit disembunyikan. Banyak pembalap datang dari Superbike dengan gaya pengereman yang berbeda dan tidak semuanya mampu mengubah kebiasaan itu secara cepat. Pengereman keras ala Superbike ditopang oleh elektronik dan karakter ban yang berbeda biasanya menjadi hambatan
besar, namun Toprak tampak mampu memahami perbedaan itu hanya dalam hitungan sesi. Bahkan pada beberapa momen di lintasan, ia terlihat memainkan batas depan motor dengan presisi luar biasa. Dovizioso juga mengungkap bahwa ia sempat berbicara langsung dengan Toprak mengenai kesan pertamanya mengendarai motor baru Yamaha, sebuah percakapan sederhana namun penuh makna bagi arah pengembangan Yamaha dan proses adaptasi El Turco. Saya sudah berbicara dengan dia, saya mengatakan kepadanya, kamu perlu hanya melaju dengan gaya seperti biasanya, kamu hanya perlu mengubah hal kecil seperti pengereman dan beradaptasi dengan ban. Dan saya kira dengan sesuatu yang dia miliki, kami punya potensi besar untuk berada di barisan depan musim depan nanti, ujar Dovi dengan nada optimis. Sebagai pembalap yang telah melewati masa-masa tersulit dalam memahami motor, Dovi tahu betul bahwa kecepatan bukanlah segalanya pada tahap awal. Yang lebih penting adalah kemampuan menyatu dengan karakter motor baru, memahami feedback dari ban, serta menyeimbangkan gaya balap dengan kebutuhan teknis mesin. Menurutnya, Toprak memiliki semua modal itu, bahkan lebih. Pujian Dovi tidak berhenti pada aspek teknis, ia juga menyoroti bagaimana Toprak membaca situasi, bagaimana ia belajar dari setiap lap, dan bagaimana ia mengelola batas motor tanpa melampauinya dengan gegabah. Hal-hal kecil yang kerap menjadi pembeda antara pembalap kompeten dan pembalap yang benar-benar spesial. Yamaha sendiri tampak puas dengan kemajuan Toprak. Meskipun proyek V4 masih berada di tahap pengembangan dan membutuhkan banyak penyempurnaan, kehadiran pembalap dengan sensitivitas setinggi Toprak menjadi keuntungan besar. Ia tidak hanya cepat tetapi juga komunikatif mengenai apa yang ia rasakan dari motor, sesuatu yang sangat penting pada masa awal pengembangan mesin baru. Pada hari pertama, Toprak juga menunjukkan bagaimana karakter agresifnya tetap muncul meski ia dalam fase adaptasi. Gaya pengereman khasnya yang selama ini menjadi ciri dan senjata utama di Superbike tetap ia pertahankan, tetapi dengan versi yang lebih soft untuk menyesuaikan karakter ban Michelin. Proses itu terlihat jelas dan justru memperlihatkan kecerdasan adaptasi yang jarang dimiliki pembalap baru. Namun bagi yang hadir, momen paling memukau adalah ketika Toprak perlahan mulai menemukan ritme naturalnya. Lap demi lap, ia tampak semakin tenang, lebih menyatu dengan YZR-M1 V4, dan mulai mengeluarkan teknik-teknik khasnya yang selama ini memukau dunia. Seperti komentar Dovi, ia memang hanya membutuhkan lebih banyak putaran. Semakin lama ia berada di lintasan, semakin jelas bahwa Yamaha telah menemukan potensi masa depannya. Debut ini bukan hanya menandai perjalanan baru bagi Toprak Razgatlioglu, tetapi juga menandai dimulainya era baru bagi Yamaha. Mesin V4 adalah taruhan besar, langkah besar Yamaha untuk kembali memperebutkan posisi atas dengan fondasi teknis baru. Dan kehadiran Toprak menjadi lapisan penting dari strategi itu, kombinasi antara teknologi segar dan bakat alami yang tak terbantahkan. Hasil tersebut tidak mencerminkan potensi sesungguhnya. Justru di balik angka itu tersembunyi kecepatan adaptasi, kecerdasan balap, dan gaya agresif yang mulai menemukan bentuk barunya. Yamaha kini memiliki sesuatu yang sempat hilang beberapa musim terakhir, kini tampak menemukan harapan besar. Usai tes selesai, banyak yang tersenyum, ada banyak alasan untuk itu. Toprak memulai perjalanannya dengan langkah yang tepat. Mesin V4 mulai menunjukkan potensinya, dan Yamaha akhirnya menemukan pembalap yang mampu membawa mereka keluar dari zona stagnasi.